Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk datang salat subuh secara berjamaah. Di satu nikmat yang besar, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita senantiasa berusaha untuk mengikuti beliau, terutama dalam pelaksanaan ibadah kita. Kita berusaha untuk mencocoki petunjuk beliau dan tidak menyelisihinya. Jamaah subuh yang kami muliakan, ada orang pernah bertanya kepada seorang alim. Dia mengatakan, saya sering bermaksiat, tapi saya tidak kena musibah. Katanya begitu. Sementara katanya kalau orang bermaksiat itu pasti tertimpa musibah. Lalu ulama ini mengatakan, kamu bilang kamu bermaksiat lalu tidak tertimpa musibah. Dia katakan iya. Maka si alim ini bertanya balik, apakah kamu sering menunda perintah, malas berbuat baik, sulit baca Quran? Kamu ketika sholat tidak merasakan khusyuk, tidak nikmat? Dia katakan iya. Kalau itu iya memang sholat enggak saya rasakan itu kekhusyukan, kezatan. Kadang sudah nunda memang juga. Ketahuilah itulah musibah. Jangan selalu mengartikan musibah itu hilang harta, kan gitu ya. Jangan selalu diidentikan musibah itu ketika kamu sakit. Benar, itu musibah memang. Tapi ada yang lebih parah dari semua itu, yakni musibah dalam agama. Musibah di dalam agama, ya. Sulit melakukan kebaikan. Musibah itu mudah terjatuh dalam dosa. Itulah musibah. Jadi kalau dia katakan saya bermaksiat lalu saya tidak tertimpa musibah, maksiatmu itu adalah musibah, ya kan? Oleh karena itu dalam doa
yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kalimatnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku itu dalam agama. Orang tidak datang sholat subuh itu musibah, karena dia telah kehilangan pahala besar, ya kan? Dia telah luput dari kebaikan yang sangat besar. Nah, bukankah kalau kita kehilangan uang, jatuh dompet di jalan, di dompet itu ada STNK-nya, ada KTP, ada paspornya, ada juga sejumlah uang berharga. Kita pasti cari, kita pasti umumkan di sosial media. Kita begitu sangat kehilangan. Gitu. Namun jangan kita merasa kehilangan kalau tidak sholat sunat subuh. Padahal orang yang tertinggal dari sholat sunat subuh, dia telah kehilangan dunia beserta isinya, bukan sekedar dompetnya. Ya mungkin saja dia bisa dapat, tapi orang yang tertinggal sholat sunat subuh, dia telah kehilangan dunia pada hari itu. Sebagaimana Nabi bersabda, raka'atul fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat itu jauh lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada dunia dan segenap isinya. La ilaha illallah. Yang ngomong ini Rasul, pasti benar, ya kan? Sabda Nabi itu pasti benar. Olehnya itu jemaah sekalian, patut kita bersyukur sekali lagi ketika kita diberi kemudahan, dan patut kita mencurigai diri kita ketika kita sulit melakukan kebaikan, terlalu mudah terjatuh ke dalam dosa. Karena itu musibah yang perlu kita sadari dan perlu mawas diri, perlu banyak istighfar. Jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian daripada itu, sebagaimana yang mungkin kita sudah lihat, bahwa materi kita pada subuh kali ini adalah fikih korban. Fikih artinya al-fahmu, pemahaman, ya, ilmu yang terkait dengan ibadah korban. Tentu tidak sama jemaah, orang yang melakukan satu ibadah, yang mengerti tentang ibadah yang dia lakukan, dengan orang yang melakukan satu ibadah karena ikut-ikutan. Beda. Nilainya beda. Semakin sempurna, semakin baik pengetahuan kita tentang satu jenis ibadah, maka semakin tinggi nilainya, semakin tinggi harganya, semakin besar pula pahalanya. Kan beda Pak, beda harganya ikan mairo dengan ikan layang, ikan layang dengan ikan apa lagi? Apa kan paling pokoknya tanpa kualitas tinggi sama-sama ikan. Ya, emas Jakarta dengan emas asli, emas 23, 24 kan beda. Amalan begitu pula. Mungkin ada orang yang sama-sama sholat di waktu yang sama, tapi nilainya bisa beda sesuai dengan tingkat pemahaman seseorang terkait dengan ibadah yang dikerjakan. Nah, apatah lagi jika
seseorang punya pemahaman yang keliru tentang satu ibadah, walaupun dikerjakan, itu lebih payah lagi. Contoh misal terkait korban ini, saya tertarik sampaikan ini karena 2 pekan lalu ada seorang khatib yang ceramah khutbah di salah satu masjid di BTP. Ini yang ngomong saya ke saya, ini yang dengar langsung. Dia bilang apa? Saking pentingnya itu berkorban. Kalau tidak ada yang bisa kau korbankan, kau pulang ke rumah kau cukur kumis dan jengkok, itu sudah termasuk korban sudah. Nah ini kan, saya terus terang seumur-umur baru sedekah. Benar saya. Ayatnya biar hadis palsunya tidak ada. Ini kan repot. Ini produk dalam negeri ini hadisnya. Subhanallah. Ini kan kasihan kita. Nah kalau akhirnya apa? Ada orang bertanya-tanya tapi betulkah itu Nabi Al-Qur'an tadi? Nah sedikit bagus kalau ada kritis begitu. Betulkah itu? Nah, sudah mulai bagus. Kalau sudah mulai bertanya, betulkah itu? Adakah betul dalilnya itu kan? Nah, itu bagus pertanyaannya. Jadi ya mas kalian saya muliakan, betapa pentingnya kita belajar. Tujuannya apa? Supaya ibadah kita benar. Tujuannya apa? Supaya nilainya mahal. Kan beda Pak. Semakin benar, semakin mencocoki kebenaran, semakin berharga dan semakin punya nilai. Jamaah, baik kita langsung saja masuk di pembahasan inti kita. Kita masuk di pengertian dulu definisi korban. Ini bahasa Indonesia korban. Gak tahu ya kenapa korban. Korban 40 jiwa kan ada pengorbanan. Ya, entah atau kurban. Bisa memiliki makna kalau kurban pendekatan. Jamaah. Tapi kita masuk ke bahasa Arabnya udhiyah. Ya, disebut udhiyah. Disebut juga udhiyah karena pelaksanaannya di waktu duha. Awalnya, mengawalinya seusai sholat, ya. Namun pengertian secara istilah korban itu adalah penyembelihan hewan ternak, ya, di hari nahar dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Jadi penyembelihan hewan ternak atau bahimatul an'am dalam bahasa Al-Qur'an. Seperti disebutkan dalam surah Al-An'am. Ya, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, samaniyat azwaj, 8 ternak yang berpasangan. Itu yang boleh dijadikan sebagai hewan korban. Samaniyat azwaj, 8 ternak yang berpasangan. Yang mana itu? Minad da'nithlain, domba yang berpasangan. Kemudian wa minal maznithlain, kambing yang berpasangan. Selanjutnya wa minal iblisnain, onta yang berpasangan. Yang terakhir wa minal maznithlain, wa minal baqarithnain. Apa itu? Sapi yang berpasangan. Jadi 4 kali 2, 8. Ya, selain dari ini tidak masuk. Karena sempat kambing itu Nabi bilang, Ustaz sebelum sebut jenggot dipotong, dia bilang bisa juga berkorban dengan ayam. Jadi kan nak kasih lihat tadi malam itu grup masjid itu kan Ustaz itu ada di masjid itu. Jadi dia pas ceramah di masjidnya. Itu ada dalam grup masjid tersebut. Saya nggak usah sebut nama masjidnya. Nah kasih lihat tadi malam itu. Ada yang bertanya, dia bilang kalau begitu Pak Ustaz, bisa kita bawa ayam potong ke masjid nanti?
untuk dikorbankan. Jadi ini kan dibunuh akhirnya di grup itu. Kasihan juga ya. Nanti orang mempermudah-mudah nanti. Kalau gitu nanti kita bawa ayam, bawa bebek, ya kan? Kalau bisa ada yang bawa telur, bagaimana cara mau dikorbankan telur itu? Ini kan bahaya. Ternyata kalau kita kembali kepada Quran tadi surah An-An'am yang boleh dijadikan hewan korban hanya ada berapa? 8 yang berpasangan. Nah, 4 tadi itu 4 pasang. Apa tadi? Pertama domba, terus kambing, terus onta, terakhir sapi. Ini yang boleh. Selainnya nggak bisa. Tedo, kerbau. Gimana kerbau? Sebagai ulama membolehkan mengkiaskan ke sapi, dianalogikan ke sapi. Sebagian tidak membolehkan. Amannya jual kerbaunya, belikan sapi. Aman. Jadi beragama ini Pak, jangan cari yang samar-samar. Jangan selalu masuk di pintu yang samar-samar. Kita masuk di terus terang terus. Iya, punya dalil. Ngapain kita cari yang sempit kalau ada yang luas? Ngapain cari yang gelap kalau ada yang terang? Cari yang terang. Nah, gitu. Jawab sekalian, selamat dan semuanya. Dari ayat yang kita bacakan tadi juga tergambar bagi kita bahwa berkorban bisa juga dengan yang betina. Bisa dengan yang betina. Kan dikatakan sama niat azwaj, 8 ternak yang berpasangan. Dan itu pernah Nabi berkorban dengan betina. Bagaimana jika hamil? Boleh nggak dikorban jika hamil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin zakatul ummi. Sembelihan untuk janin terwakili oleh sembelihan induknya. Jadi maksudnya dipotong di induknya, ada janinnya mati, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Karena Nabi bilang, sembelihan janin, tersembelihnya janin ini walaupun tidak tersembelih sudah terwakili oleh induknya yang tersembelih, kecuali jika di belah perutnya loncat keluar hidup, jangan dimakan, potong dulu. Jemaah sekalian, ini kan penting ya kita mengulang-ulang pelajaran seperti ini. Beda walaupun misalnya si A tidak menyembelih binatangnya yang hamil, sebagaimana si B juga tidak menyembelih binatang yang hamil, tapi akan beda hasilnya, tapi beda pahalanya orang yang berkorban dalam keadaan dia punya pemahaman ilmu bahwa boleh berkorban dengan sapi betina, hewan betina, atau kambing betina, dengan tidak boleh berkorban dengan sapi betina bisa. Itu beda pahalanya. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang benar. Ada satu punya pemahaman kurang tepat. Jadi saya katakan betapa pentingnya punya ilmu. Beda akhirnya, beda nilainya. Orang yang berkorban dengan pengetahuan bahwa boleh berkorban dengan yang betina, dengan mengatakan tidak boleh, walaupun sama-sama berkorban dengan yang jantan. Betapa sekarang tadi, betapa pentingnya ilmu itu. Apalagi yang mengatakan boleh berkorban dengan telur. Walaupun yang mengatakan boleh berkorban dengan telur tidak berkorban dengan telur, itu beda nilai pahalanya, walaupun sama-sama berkorban dengan sapi. Karena kenapa? Dia punya pemahaman yang keliru tentang sembelihan yang boleh dikorbankan. Caranya disembelih kalau telur. Apa gitu Pak ya? Jamaah, mungkin salah kaprah, salah paham tentang pahala orang yang datang di hari Jumat. Ya kan? Siapa yang pertama kali masuk masjid pahalanya seperti apa? Berkorban dengan onta, sapi, kambing, ayam, telur. Mungkin dari situ dia salah paham. Subhanallah. Padahal yang namanya berkorban harus ada darah yang dialirkan. Baik, jamaah sahabat dan sahabat. Adapun tentang dalil pensyariatan berkorban banyak. Di antaranya adalah surah Al-Kautsar. Ya, bahkan ketika turun ayat ini, Nabi dalam keadaan tertunduk, lalu kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum.
sambil tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad, dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, Nabi tertunduk lalu kemudian mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda tersenyum? Maka kata Nabi, baru saja turun satu surah kepadaku. Surah yang membuat Nabi gembira, senang sampai nampak lewat senyuman beliau, senang dengan turunnya ayat. Ya, Nabi lalu kemudian membaca ayat, Inna a'atayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-kautsar. Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Tahu nggak kalian? Ini salah satu uslub metode pengajaran yang Nabi ajarkan. Nggak langsung Nabi katakan al-kautsar ini, tapi bertanya dulu. Tanya jawab, dialog. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami tidak tahu. Pelajaran lagi bahwa para sahabat tidak mau berbicara tentang masalah agama kalau mereka tidak punya ilmunya. Tidak mau mereka, takut mereka. Ini bukan persoalan ilmu dunia ini. Ilmu matematika saja kalau salah itu bahaya, ya kan? Kurang saja nolnya 1 jadi lain, ya kan? 100 juta ditambah 1 nol jadi berapa? No, persoalan nol itu besar nilainya. Dia kan 100.000 kali nol juga lain juga jadinya, ya kan? Jadi nol itu bisa bermasalah kalau kurang nolnya. Apalagi agama. Ya, salah paham rawan. Jangan sekalian. Maka sahabat memilih diam kalau ragu. Apalagi tidak tahu. Maka dalam agama tidak boleh berbicara kalau ragu. Apalagi tidak tahu. Yang selamatnya apa? Dia enggak jawab. Saya tidak tahu. Kamu itu Pak. Demikian para sahabat ditanya, kamu tahu enggak apa itu al-kautsar? Enggak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi jawab, al-kautsar adalah telaga yang ada di surga. Telaga Nabi. Jadi ini al-kautsar ada apa? Jadi pusatnya itu di mana? Di surga. Tapi alirannya itu sampai di mahsyar. Ya kan? Jadi ada juga di mahsyar alirannya. Ya sama misalnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu di mana sebenarnya? Maksud saya di tempatnya. Tempat itu dekat Ka'bah. Tapi kan sumurnya di luar sana jauh, ya kan? Di mana itu? Daerah Aziziyah itu, daerah Gaza, yang di Kelaim di sekitar situ Nabi lahir, kan di situ. Ya, kira-kira alirannya seperti itu, ya. Jadi ada pusatnya itu di surga, tapi alirannya sampai di mahsyar. Ya, kata Nabi, al-kautsar adalah telaga yang padanya kebaikan yang banyak, yang umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Berarti ini khusus untuk umat beliau. Dalam keadaan seperti itu ada di antara mereka yang diusir. Ada di antara mereka yang diusir. Lalu saya bela, Nabi membela umatnya. Dia berkata, ya Rabb, umatku ya Allah. Maka dikatakan kepada beliau, engkau tidak tahu apa yang mereka bikin-bikin setelah bikin-bikin agama, boleh berkorban dengan memotong kumis. Ingat baik. Masa berkorban potong kumis? Saking pentingnya katanya berkorban. Kalau tidak kau bisa korbankan, pulang di rumah potong kumis, sembelih jenggotmu. Ini keterlaluan Pak. Orang-orang begini ini bahaya, terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, selamat disemuliakan. Kemudian dalam hadis riwayat Anas juga, Anas bin Malik,
Beliau mengatakan dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing yang berwarna putih, 2 ekor Pak. Setiap tahun 2 ekor. Bahkan di haji terakhirnya Nabi 100 ekor onta. Nah, 2 ekor kambing yang berwarna putih yang telah tumbuh tanduknya. Ini yang paling bagusnya dan jantan. Ya. Lalu kata Anas bin Malik, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing itu, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ini dia yang sekalian tata cara motong, termasuk juga sifat korban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tentang keutamaan ini sering kita dengar, keutamaan berkorban pahalanya sejumlah bulu yang ada pada yang melengket pada hewan korban tersebut. Ternyata para ahli hadis menjelaskan bahwa hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Ya. Kalau orang berbicara kue kan tanya penjual kue, bagaimana cara bikin kue. Kalau bicara hadis, ya tanya ahli hadis. Ahli hadis ya menjelaskan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan berkorban. Apakah tidak ada keutamaannya? Banyak. Tapi hanya Allah yang tahu. Kami pasti ada keutamaan. Semua perintah pasti ada keutamaan. Ya, semua perintah pasti ada nilainya dan pasti tinggi nilainya, apalagi hukumnya wajib. Dan ini terkait dengan ibadah korban Pak, ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib bagi orang yang mampu, dan ada mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Buktinya apa? Datang dalam bentuk perintah dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. 1 ekor beliau sembelih dengan niat untuk dirinya dan keluarga. Beliau membaca Allahumma taqabbal bi Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad dan keluarganya. Berarti 1 ekor kambing bisa mewakili sejumlah keluarga. Ya kan? Bisa diniatkan pahalanya untuk banyak orang. Bahkan bisa diikutkan orang meninggal. Dan satu lagi, beliau membaca lebih hebat lagi. Allahumma taqabbal min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah korbannya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa umatnya Rasul? Nabi aja enggak tahu berapa jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa korban bisa untuk jumlah yang banyak. Diniatkan. Apakah boleh berniat pahala untuk orang meninggal? Boleh. Orang hidup berkorban, lalu dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Apakah boleh berkorban atas nama si mayit? Misalnya namanya Dimbeta, minta maaf kalau namanya Dimbeta contohnya. Namanya Dimbeta. Tertulis itu nomor 7, kelompok 7. Dimbeta rahimahullah. Boleh tidak? Boleh jika sebelum meninggalnya dia berwasiat. Niat deh, saya punya uang. Kalau saya meninggal nanti sebelum hari korban, tolong ikutkan namaku. Ya kan? Kasih ikut dalam kelompok. Maka yang seperti ini wajib untuk ditunaikan karena bersifat wasiat. Jadi bersifat wasiat. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana jika ada orang sebelum meninggal dia berpesan sama anaknya, anak, kalau hari itu dia meninggal, nak potong tangan kambing, tapi bukan korban, berkorban. Seperti tradisi bagi orang dipotong kambing di hari itu, boleh tidak ditunaikan? Tidak boleh, karena ini menyelisihi sunnah. Tidak ada petunjuk Nabi bahwa kalau ada orang meninggal di hari ke-7 dipotongkan kambing. Saya pernah telusuri sebenarnya kenapa ada pemotongan ini kambing di hari ke-7. Iya kan? Tanya. Saya baru dapat jawaban jadi Selayar. Ternyata itu dianggap akikah. Pelaksanaan akikah yang tertunda, yang tidak diakikah waktu kecil. Ini kan tak boleh Pak, tidak bisa. Apa sih definisi akikah? Pemotongan kambing di hari ke-7 tanda syukur. Masa mati bapakmu kau bersyukur?
Ya kan? Mati bapaknya dia syukuri. Dan kayak begitu Pak, itu kan orang kematian kan sedia. Masa sih baru bikin acara makan-makan? Oleh karena itu, para sahabat memandang bahwa makan-makan di rumah kematian termasuk neraka. Kami memandang bahwa makan-makan di rumah kematian itu bagian dari neraka. Sengaja bikin nasi, potong kambing untuk kumpul orang. Dan adanya kematian itu termasuk bagian dari neraka. Jadi kalau masih begini nggak boleh diamalkan. Bahkan wajib bagi kita yang kita ketahui bahwa di kalangan keluarga kita ini tradisinya kalau meninggal dipotongkan kambing, wajib kita berwasiat. Nah, punama kesalah. Kalau saya meninggal nanti jangan mau potongkan kambing. Kalau ada uangmu sedekah kami masuk di masjid, niatkan pahala untuk saya. Boleh. Ada itulah di sana. Masjid Imam Muslim namanya dibicarakan mau dibangun. Ada juga tahfiz juga Imam Muslim itu ada sedekah atas namanya. Kalau saya meninggal nanti itu boleh. Tapi saya ingin bertanya dulu, mana yang lebih banyak pahalanya? Waktu kita masih sehat-sehat begini, waktu kita masih hidup kita bersedekah, atau nanti setelah mati baru bersedekah atas namanya menggunakan harta warisannya? Mana lebih banyak pahala? Sama masih hidup. Pertama perjuangan dirinya, yang kedua tapi masih hartanya. Karena kalau mati bukan uanta. Kalau mati bukan harta, tak siapa punya harta? Ahli waris punya. Jadi memang dunia pas sedikit. Mati berarti kami punya istri tak saja bukan istri tak. Toh, betul kan? Kalau mati tidak punya tercerai hidup istilahnya. Nah, miliki orang lain. Ada datang amar baik. Ya betul kan? Nah, berarti bersedekah memang sebelum mati, berkorban memang sebelum meninggal. Jamaah sekalian, hormati dan saya muliakan, itu dia. Barakallahu fikum. Adapun hikmah dari berkorban itu diantaranya sebagai tanda syukur. Tanda syukur. Setahun ini kita dikasih rezeki, masa enggak bisa? Oleh karena itu orang yang mampu berkorban, lalu dia tidak berkorban, Nabi bilang apa? Jangan dekati tempat sholat. Mampu korban, tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat. Yang kedua, tanda sabar. Ya kan, lambang kesabaran. Kita lihat ini, Nabi Ibrahim bersama anaknya, bukan kambing disuruh potong, Pak, anak disuruh potong. Ya bunayya, inni ara fil manam inni adbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, sungguh saya melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu. Maka coba lihat bagaimana pendapat. Apa kata anaknya? If'al ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan menemukan saya dengan izin Allah termasuk orang yang sabar. Hanya orang yang sabar saja yang mampu untuk berkorban. Nah, kemudian korban ini adalah tanda takwa. Tanda takwa. Allah berfirman, "La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum." Bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi takwanya kalianlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian. Kemudian kita masuk pada pembahasan syarat-syarat hewan korban. Ini penting. Kalau syarat tidak terpenuhi, tidak sah korban. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi, harus dari bahimatul an'am tadi. Hewan ternak yang disebutkan tadi dalam Al-Qur'an surah An-Nahl. Yang kedua cukup usia. Jangan sampai berkorban tidak sampai usianya. Tidak sah itu, Pak. Nabi SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Jangan menyembelih kecuali yang berumur musinnah. Apa itu musinnah? Hewan yang sudah terganti gigi serinya. Asnan,
gigi depan terganti gigi susunya yang di depan. Ya. Kapan belum terganti? Nah, berarti belum. Ya. Maka ditetapkan dijelaskan para ulama untuk onta umur musinanya itu 5 tahun, masuk tahun ke-6. Untuk sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Untuk kambing setahun, masuk tahun kedua. Dan untuk domba 6 bulan, masuk bulan ke-7. Kurang dari ini tidak sah hewan kurbannya. Biar rusak. Jadi untuk panitia, Pak, tolong diperhatikan itu, umur dipastikan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, jamaah sekalian, selama tidak semuanya, bebas dari 4 cacat. Harus bebas dari 4 cacat. Jika cacat, maka tidak sah korbannya, khususnya cacat dari 4 hal. Jamaah sekalian, cacat dari 4 hal. Ya, 4 jenis cacat maksud saya. Dalam hadis Al-Bara bin Azib dia mengatakan, ya qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fit duhaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami seraya berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan korban. Yang pertama, al-aura'ul bayyin. Ya. yakni awaruha, buta sebelah dan jelas kebutaannya, buta pincuk. Kalau buta mila, terbuka melek tapi tidak melihat, ini boleh. Ya, ini boleh. Ini tidak boleh ada. Kemudian kedua, wal maridah al bayyin maraduha. Sakit yang nampak sakitnya, kelihatan betul sakit. Tidak bisa bangun, tidak bisa makan. Kalau flu biasa boleh. Yang ketiga, wal arja al bayyin dzalbuha. Kemudian yang ketiga adalah pincang dan tampak jelas pincangnya. Gak bisa bila susul kawan-kawan. Kalau pincang-pincang itu kan boleh. Dan yang terakhir adalah wal kasiratul lati la tunqi, yakni sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang, kurus sekali. Maka yang seperti ini tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Jamaah sekalian, selama tidak semuliakan, adapun cacat selain daripada itu, maka boleh. Patah tanduknya, terpotong ekornya, telinganya juga tergunting, terpotong. Maka yang seperti ini cacat yang tidak membatalkan, tapi kurang sempurna. Sah, tapi kurang sempurna. Jemaah, kemudian terakhir dia disembelih setelah pelaksanaan sholat. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihannya tidak sah, sebagaimana sebutkan dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Ya mas kalian, selamat dan saya muliakan, ini yang terkait dengan syarat korban. Kemudian selanjutnya, larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang ingin berkorban. Kapan mulainya? Sejak 1 Zulhijjah. Sejak 1 Zulhijjah dia tidak boleh memotong kuku, mencabut atau mencukur rambut. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'." Jika telah masuk 10 hari pertama dari Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkorban, maka jangan dia menyentuh rambutnya. Ya, artinya jangan dia potong rambutnya, termasuk kukunya, rambut tubuhnya. Jangan dia potong. Kapan baru boleh? Setelah disembelih korbannya. Siapa yang tidak boleh? Yang berkorban. Ada keluarga yang lain boleh. Ya, boleh. Pertanyaannya, bagaimana jika belum berniat berkorban? Lalu masuk tanggal 1, tanggal 2 saya potong rambut. Di tanggal 5 atau bukan tanggal 5.
Iya, tanggal 5 Zulhijjah baru dia berkorban. Sementara sudah dipotong di tanggal 1. Apa salah? Tidak salah. Kapan mulainya? Ketika kita berniat. Ya sekalian, selamat dan sehat. Ketika kita berniat. Apakah orang yang memotong rambut atau memotong kukunya batal korbannya? Tidak batal. Hanya saja dia berdosa. Jamaah, selamat dan sehat. Kemudian berikutnya syarat orang yang berkorban. Kalau tadi syarat hewan korban, sekarang syaratnya orang berkorban. Ini juga penting. Saya pernah ngisi ceramah, ada yang bertanya, Ustaz, di masjid kami setiap tahun ada non muslim ikut berkorban. Apakah korbannya sah? Saya suka dibilang ikut juga urunan, ikut gabung. Diterima oleh panitia. Boleh nggak? Sah nggak? Sah tidak korbannya? Maka kita jawab semua amal solehnya tidak ada yang sah. Yang korbannya semuanya tidak ada yang sah. Karena persyaratan untuk diterima amalan harus muslim dulu. Kira-kira bapak-bapak kita mau ceritanya dapat ijazah S2 ceritanya. Lalu kita cari ikut juga nimbrung duduk di kursi kosong di orang yang kuliah tapi tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Apa kita berhak dapat ijazah? Tidak dapat. Walaupun kita ikut belajar. Kenapa? Karena persyaratannya harus daftar dulu. Terdaftar dulu sebagai mahasiswa. Terdaftar dulu sebagai muslim, terdaftar dulu sebagai hamba Allah, kemudian umat Muhammad, baru bisa diterima ibadah. Kan seperti itu, Pak. Maka persyaratan diterima yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu. Yang terakhir Yang terakhir ini yang pertama tadi muslim, kemudian berakal, yang ketiga mampu, yang keempat balik, yang terakhir mukim. Walaupun ini terjadi khilaf, sebagian membolehkan walau dia safar, ya. Dalam tiap boleh bukan khilaf, boleh walaupun safar boleh berkorban, ya. Tapi sebisa mungkin di mana kita tinggal, di situ kita berkorban. Nah, itu yang paling bagusnya. Jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya syarat orang yang akan menyembelih. Syarat orang yang akan menyembelih. Yang pertama berakal. Baik laki-laki maupun perempuan boleh menyembelih walaupun perempuan. Dan ini ada riwayatnya. Yang kedua, yang menyembelih haruslah seorang muslim dan ahlul kitab atau ahlul kitab. Yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, tidak boleh disembelih atas nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adab dalam penyembelihan hewan. Pertama, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabahtum fahsinu dzibah." Jika kalian menyembelih, hendaknya menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Wal yuhidda syafratahu, hendaknya engkau menenangkan, membuat nyaman sembelihanmu dan menanyamkan pisau. Ya, ditanamkan pisaunya. Jangan sampai tumpul, ya kan? Dan tidak boleh diperlihatkan itu, Pak, pisau sambil diasah di depan hewan yang akan disembelih. Nah, Nabi pernah melihat ada sahabat yang mengasah pisaunya di hadapan hewan. Kata Nabi, engkau telah membunuhnya 2 kali. Ya, tidak boleh. Tidak boleh sekali. Kemudian berikutnya membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Di sisi kirinya dibaringkan, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Itu paling idealnya. Itu paling bagusnya. Berikut yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, yang keempat. Meletakkan kaki di sisi leher hewan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Diharapkan ke arah kiblat. Dan yang berikutnya mengucapkan tasmiyah, basmalah dan bertakbir. Sebagai penutup terkait dengan pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Ini kadang terjadi. Yang pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Misal sahibul kurban, saya misalnya ikut berkorban, dapatkan di atas 10 kilo.
Karena saya penjual bakso, ya 5 kilo saya pakai, saya bikin bakso lalu saya jual bakso, saya jual itu, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menjual hewan korban. Tapi kalau misalnya saya dikasih sama Pak Andi 5 kilo, boleh nggak saya jual? Boleh saja. Kalau dikasih ke orang, boleh. Tapi kalau korban tersendiri, pembagian tersendiri, jangan dijual. Yang kedua, yang termasuk terlarang, memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan korban. Nah ini juga banyak terjadi kesalahan di sini, Mas. Ya kan? Tukang jagal ini sudah menjadi tradisi di sebagian tempat. Siapa yang potong, dia bagian kepala. Siapa yang kuliti, dia punya kulit. Ini tidak boleh. Walaupun disepakati oleh sahibul korban, tidak dibolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, hendaknya tukang jagal diberi upah dari harta kalian. Tidak boleh dijadikan upah ini hewan korban. Kulitnya, apanya, kepalanya, dagingnya, tidak boleh. Yang sekalian, dia harus diberi upah dari harta kita yang lain. Terus kalau misalnya mereka boleh nggak dikasih daging dengan maksud memberi hadiah atau sedekah? Boleh saja. Kalau sedekah boleh. Kalau upah yang tidak boleh. Ya, di upahnya yang tidak boleh. Kalau sedekah hadiah bisa dimasukkan. Ya, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sekira ini apa yang sampai kita sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kaum muslimin pada tahun ini lebih baik dan lebih sempurna insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sesi barangkali. Boleh. Terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan Pak Ustaz yang sangat pencerahan. Serang memang korban ini di kalangan masyarakat masih beragam, berbagai macam. Mohon barangkali tambahan proses penjelasan terkait dengan jumlah Quran, jumlah orang yang berkorban dalam satu hewan. Tadi Nabi berikut keluarganya, Nabi berikut umatnya. Bagaimana dengan pengaturan satu sapi 7 orang? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Jadi ketentuan hewan korban ini, kalau untuk kambing tidak boleh urunan, harus 1 orang. Ya, harus 1 orang. Sebenarnya disebutkan dalam sebuah hadis, kana rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Seperti itu. Jadi tidak boleh berserikat di situ kalau kambing. Dan 1 ekor kambing bisa diniatkan untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya, pahalanya dan seterusnya. Nah, kalau untuk sapi dan onta, ketentuannya lain lagi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara al-adha fashtarakna fil baqarah sab'atan wa fil ba'ir 10. Dahulu kami pernah bersafar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk onta dan 7 orang untuk sapi. 7 orang dan keluarga ya. Tapi benar 7 orang itu maksudnya 7 keluarga. Misalnya Pak Ibrahim dia niatkan korban untuk diri dan keluarganya. Untuk diri dan keluarganya. Maka satu rumah, anaknya, istrinya semua. Kecuali jika anaknya sudah bisa rumah, punya penghasilan sendiri, maka
dia punya kewajiban berkorban jika dia mampu. Walaupun boleh saja dia niatkan pahalanya untuk mereka. Pertanyaannya adalah, jika ada orang tidak mampu berkorban, lalu dia dihadiahi hewan korban, boleh kan? Boleh saja, ya kan? Si anak tidak mampu berkorban, sudah punya istri, punya rumah, lalu kemudian si anak atau saudaranya memberi dia hadiah, atau kamu sendiri beri dia hadiah, ini hadiah untuk kamu berkorban, boleh saja diberi hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira kita pada kesempatan ini tidak bisa dapatkan. Terus terang ini memang agak krusial karena yang saya pemahaman kita kan hanya ada syarat-syaratnya saja. Katakanlah syarat-syarat itu dan kita masih banyak yang perlu kita ketahui. Kalau khusus tadi sama disimpulkan tidak salah, berkorbanlah di tempat mungkin ya, saya sempat saya masuk tadi. Mungkin tahun ini juga ada niat saya bahwa saya mau berkorban dengan keluarga di kampung, katakan seperti itu. Ya, dia kumpul semua sama-sama di situ, satu katakan satu keluarga, sehingga itulah yang untuk tahun ini saya rencana bahwa saya mau berkorban di kampung. Tapi tahun ini juga karena saya juga belum pahami itu bahwa ternyata kita berkorban di tempat mungkin ini mungkin bapak ini juga saya dengar ini mungkin banyak yang orang-orang awam yang tidak paham. Kalau memang sekiranya itu yang harus kita penuhi, ya insya Allah saya akan batalkan itu. Saya kasih Itu paling bagusnya. Kenapa seperti itu? Karena ini di balik hikmah dari berkorban itu memperbaiki muamalah dengan orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu Nabi ketika dia berkorban di Medina. Padahal banyak keluarganya di Mekah, iya kan? Banyak keluarganya di Mekah, tapi beliau berkorban di Medina. Apakah tidak sah kalau dia berkorban di kampung? Sah saja, bukan tidak sah. Cuma idealnya, kalau mau lebih bagus lagi, berkorban di sini, korban di kampung. Kalau mampu. Nah, seperti itu Pak ya. Idealnya di mana kita berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga saya mau sampaikan. Sebisa mungkin orang berkorban itu diambil lagi korbannya. Karena sebagian pendapat tidak boleh diambil, namanya kita sudah berkorban, ya diambil lagi. Itu keliru. Diambil itu terbaik. Bahkan Nabi dalam satu riwayat yang tadi saya katakan, beliau berkorban 100 ekor unta. Setiap ekornya Nabi ambil bagian dagingnya. Kalau mau ngapain repot-repot, cukup ini saja. 1 ekor diambil, ya kan? Kalau mau daging, ternyata 1 ekor beliau ambil, 1 ekor ambil lagi, ekor yang lain sampai 100 ekor. Ya, sampai 100 ekor beliau ambil. Karena berkahnya di situ Pak. Oleh karena itu mungkin bagusnya begini. Saya juga kasih masukan teman-teman di kampung Tanjung Bayan kemarin saya ke sana. Itu katanya sistemnya sembarang saja dipotong. Siapa yang datang dia dikasih. Saya bilang tidak sama. Cuma lebih bagusnya misalnya kelompok 1 dipotong atas nama ini juga yang dikasih dagingnya. Jangan ditukar-tukar. Idealnya ada yang bertanya, bagaimana puasa kalau misalnya dia sapi paling terakhir tapi dia mau berhenti? Bolehkah misalnya dipotong ini sapi, diambil bagian di situ? Dari yang sudah ada kan, toh sahibul korban hanya dikasih 5 kilo misalnya, masih ada tersisa para panitia. Bolehkah diambil itu? Yang bagian yang masih tersisa para panitia juga akan dibagi. Kalau dikatakan boleh saja. Coba kalau dia mau ambil nanti ketika sembelihan jadi sembelih, itu dia ambil bagian jatahnya, itu lebih bagus. Caranya gini, misalnya 5 kilo bagiannya, ambil misini 3. Sebentar ketika disembelih sapinya diambil 2, misalnya seperti itu. Walaupun sedikit agak repot wanita ada 2 kali menyiapkan itu. Nah, ini hal-hal yang bagus, lebih sempurna ini seperti itu. Kita punya ibadah korban. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada. Ya. Tangan kita. Barakallahu fiik. Kita sudah sebutkan tadi ada. Artinya ada sebaiknya tangan kanan. Kalau tangan kiri gimana? Batal tidak? Tidak batal. Tidak batal. Tapi lebih sempurna. Saya kuat di kiri dalam Ustaz, latihan kiri kanan. Saya tidak bisa, dia makin motor kalau dijantai. Kalau begitu, kecuali tidak ada yang lain. Ya, hanya dipaksa. Jangan dipaksa. Ini juga ya jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kalau bisa tangan kanan kita terbagus. Hal menjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa nggak berserikat kurang dari 7 orang, misalnya 5 atau 4? Biar juga kita sendiri boleh. Lebih bagus. Tidak boleh lebih dari 7. Kurang dari 7 boleh. Berdua saja, sendirian. Atau saya mau 5 ekor sendirian. Cuma terus terang saya ini kasih masukan. Benar ini saya kasih masukan karena itu Pak menghidupkan sunnah. Ketika orang tidak melakukannya itu besar pahala. Kita sudah dengar tadi riwayat bahwa setiap tahun Nabi berkorban 2 ekor kibas. Hampir semua masjid yang saya datangi belum ada kambing. Kebanyakannya sapi. Saya tanya, di sini ada kambing? Setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Alhamdulillah kalau setiap tahun ada. Jadi bagusnya ada kambing supaya hidup juga itu. Dan bahkan jemaah, kalau kita lihat sejarah korban itu kambing. Iya. Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih digantikan di Ismail dengan wafaidah kita banyak. Dan kami menggantikannya dengan sembelihan yang agung. Dalam hal ini adalah kibas. Dan tadi riwayat kita bacakan Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas. Jemaah. Sebagai tambahan, kalau dari sisi warna lebih utama putih, lalu kemudian merah atau coklat baru hitam. Tapi sifat korban Nabi yang putih itu dominan, hitam di lambung, sekitar mata dan kaki. Itu paling bagusnya. Terus urutan korban yang paling utama itu onta, baru sapi, baru kambing, baru 1/7 onta atau 1/10, kemudian 1/7 sapi. Kita kebanyakannya di mana? Di sapi. Berarti kita pilih yang paling sedikit pahalanya. Itulah kita. Ya, ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama, kalau mau kita terbaik 1 ekor sapi. Artinya kalau mau sendirian, kenapa tidak? Ya, baru lebih utama. Ya. Sekarang pertanyaan, mana lebih utama? 1 ekor kambing atau 1/7 sapi? Benar. Ini bukan karena saya jual kambing, karena saya sudah begitu. Itu sudah begini memang ini. Ya salah kapan penjual kambing itu? Begitu. Ya sekalian selamat dan semuanya. Masih ada. Jadi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pernah didiskusikan sebenarnya di dalam masjid ini perkara kurban kita Islam dulu. Saya mendengar tadi Pak Ustaz bilang wajib bagi yang mampu. Ini terkait kurban ini sebenarnya kebetulan insya Allah saya akan berangkat ke tanah suci. Lalu ini mengenai kurban kan di sana banyak sekali Pak yang kurban diwajibkan. Kemarin itu di tempat saya itu kan katanya
orang. Banyak. Ada juga jamaah bilang, oh harus disaksikan dulu, tapi kalau tidak disebut namanya, mana bisa kita tahu saya sudah kurban atau tidak. Terus pikiran tidak memiliki, tak usah terlalu macam-macam pikirannya. Lihat jamaah yang pokoknya lurus saja, atau sedikit pikiran untuk memotong segala macam masuk tidak. Ini juga kan sunnah. Kemudian ada lagi yang bilang dari Pak Ali kemarin menelpon ke kampung tolong Korbankan. katanya di sana supaya mengumpulkan pelajaran. Nah, kalau misalkan ini jamaahnya pas-pasan, nggak perlu diperbolehkan. Kita sudah korban. Itu sebenarnya faktanya tidak bisa andaikan tidak, karena saking banyaknya. Sedangkan ini kan bagi yang mampu wajib. Baik, alhamdulillah. Jadi berkorban saat dipotong sembelihan tidak harus disebut nama. Bukan satu keharusan. Tadi dalam hadis riwayat Anas bin Malik, beliau hanya membaca Bismillah, Allahu Akbar. Tapi kalau disebut nama juga bagus, boleh. Dan sekiranya ada orang yang memotong sembelih korban, dia hanya Bismillah Allahu Akbar, tidak disebut namanya siapa, sah. Kenapa? Karena niatnya sudah sampai dan Allah tahu siapa yang berkorban. Ya khawatir, malaikat nggak tahu itu bilang ini. Nggak tahu gitu malaikat. Ini Pak An yang berkorban, korbannya ini. Maksudnya ini tidak dipotongkan korbannya. Tidak potong korbannya, insya Allah dipotongkan itu. Amanah itu. Dan sekiranya tidak dipotongkan, tetap dia mendapatkan pahala korban. Bisa. Niatnya sudah sampai. Niatnya sudah sampai, jangan khawatir. Jangan khawatir, sampai Pak. Tapi kalau mau dia korban di kampung lagi, buat saja. Tapi bukan karena dia ragu sembelihannya tidak disembelih, tapi karena dia ingin menambah faedah saja. Ya kan? Tapi jangan dia ragu, pokoknya sudah dia serahkan kepada Allah SWT. Sama Tom itu, panitia nah. Kita bentuk panitia supaya memberi kemudahan pelayanan kepada warga yang ingin berkorban. Kita yang masukkan uang itu atau artinya kita percayakan. Tapi saya lihat ini, setan memang selalu berusaha agar niat kita itu terganggu. Setidaknya berkurang pahala. Apa itu? Ada saja pertengkaran di niat memotong. Kenapa kecil sapiku? Kenapa lebih besar? Maka kita jawab, sapi itu Pak, bukan seperti air ini bilang semuanya sama, bukan pabrikan. Tidak bisa itu mau sama. Yang kedua, cara berpikirnya orang keliru. Yang bilang kecil sabita, besar itu sabita, cuma ada di besar. Kan begitu, ya kan? Gak salah, pasti begitu. Jadi cara berpikirnya yang keliru. Tidak kecil itu, besar sekali nih. Cuma ada yang lebih besar. Lagi pula biar paling besar anggota kan sama di 5 kilo atau 12 sampai sama kita. Memangnya kalau besar kita bagi 10 kilo kan sama di dan niat sudah sampai, ya kan? Kalau mau kita paling gemuk, ya tambah-tambah sama dulu. Saya mau yang 5 juta satu orang. Kalau pilih kami gitu. Itu nih salah betul itu wanita kalau nak kasih sama. Karena uangnya lebih gede. Tapi kalau sama di uangnya, Pak, artinya haram makhluk jika ada yang lebih kecil. Iya Pak, itu akan justru mengurangi nilai pahala. Betul nggak? Mengurangi nilai pahala. Bersyukur bagi itu ya. Patut kita berterima kasih sama panitia Pak, mau kita pusing kita cari. Itu kan tidak mudah daripada kita bisa bikin ini cari. Sulit. Ya suruh potong sendiri mau apa ya? Sulit ini. Iya, silakan. Kebetulan saya pernah menjawab komisi. Alhamdulillah. Sebelum kami Saya Pak tidak berkos-kos sama Pak. Iya. kami sudah sampaikan kepada Ibu, harga sapi sekian, misalnya ini, selebihnya itu untuk kami administrasi dan perolehan dan sebagainya. Iya. Itu kami lakukan sebelumnya.
kalau misalnya harga sapi 14 juta, ya kami melihat sapi dari Polres atau dari mana, harganya ditambah yang pernah. Maka saya tambah 50. Nah, nggak ada masalah. Kan orang mau beli bensin Yang apa? jelasnya kami menyatakan semua di dalamnya. Iya. Bahwa selebihnya itu administrasi, perlengkapan, izin motor dan sebagainya. Iya, cocok. Yang kedua, pada waktu pembagian itu kami sudah atur sekian per orang dan satu kelompok. Ya. Selebihnya itu kami minta, kami akan memohon kepada yang punya sapi itu yang kami mungkin kalau misalnya 6 kilo 7 kilo tidak mungkin, kita hanya kasih sepertiga ya. Dan selebihnya itu kami membagikan kepada yang berhak menerima. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi misalnya dalam satu kelompok itu dua kami bagi. Misalnya miliknya dipasang, ini milik saya, itu saya putar. Ini miliknya tadinya pasang, saya ganti dengan saya supaya merasa bahwa saya sudah menyatakan itu. Jadi dalam pembagian itu selama ini alhamdulillah kurang lebih yang lalu kalau saya itu tidak hampir 200 yang kami bisa berikan ke masyarakat yang mampu. Dan untuk korban boleh dikasih yang mampu. Orang yang kaya pun boleh dikasih korban. Ia bersifat hadiah. Tidak masalah dikasih orang kaya. Bahkan sebagian ulama membolehkan memberi non muslim. Tapi non muslim yang gina. Non muslim yang memerangi kaum muslimin yang sampai dikirimi Yahudi lagi ke arah tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak sah korbannya. Boleh dikasih. Boleh, tapi non muslim yang tidak memerangi kaum muslimin. Dia hanya semacam memotong lah istilah. Tetangga lah ya, tetangga kita boleh kasih. Karena banyak sekali begitu Pak. Di tempat Cina itu pada saat dia hidup kurban karena karyawannya banyak muslim, dia juga menyumbang sapi ikut kurban. Ini juga kesalahan banyak terjadi di instansi, termasuk di sekolah-sekolah. Masa patungan anak ditanya 50.000 satu untuk atas nama sekolah, motor 2-3 ekor sapi. Ini tidak sah. Dan itu tadi kembali patungan maksimum 7 orang. Ini semua siswa gabung sampai cukup 2 ekor. Misalnya 50. Bukan persoalan balik tidak balik. Lebih dari 7 orang. Satu guru, satu sekolah ya, mulai dari gurunya semuanya. Itu tidak sah. Korbannya, maksud saya, sembelihannya itu terhitung sebagai sembelihan biasa, tidak dianggap sebagai korban. Boleh dimakan, tapi bukan korban. Sama Tom itu zakat profesi, dipotong gaji dianggap zakat, bukan zakat. Niatkan sedekah. Seperti itu. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat zakat, tidak memenuhi syarat korban. Cukup ya, insyaallah. Barakallahu. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan seperti ini. Sekiranya satu orang yang membeli satu ekor sapi, menentukan nama-nama lain untuk mencukupkan orang. Kira-kira pahalanya yang diikutkan ini dia dapat atau bagaimana? Dapat. Bisa contoh. Bapak punya saudara 6 orang. Dan saudara bapak ini bapak ikutkan. Cukup 7 orang, toh? Boleh. Oleh karena itu boleh kita memberi hadiah korban kepada orang lain. Misalnya si anu saya tidak pernah berkorban, tidak mampu memang, kita hadiahkan dia sepertujuh. Kita ikutkan, diberitahu dia, saya boleh saja. Bisa Pak. Satu orang yang berkorban, tapi diikutkan beberapa orang. Bisa Pak. Insyaallah.
Artinya Bapak bersedekah kepada saudara kita. Boleh Pak? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sampai dia nampak orang mana. Itu saja. Ada Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa in aradta fitnatan qawmin fatawaffana ghayra maftun. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna hubbaka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma sabbitna. Allahumma ja'alna hadiyan mahdiyan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.